Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jasmine, saya dari kelas 2 SIB. Di video kali ini akan membahas tentang uh, pertemuan ke-10, di mana kita udah masuk ke modul 10. Ya, kembali dengan tugas video. Sebelumnya maaf Pak untuk videonya gelap. Di sini kami ditugaskan untuk menerapkan partial view pada project masing-masing. Kemudian halaman login dan logout di-prepare dengan modul pertemuan 10. Nah, untuk modul pertemuan 10 itu kita membahas tentang autentikasi, di mana ada 4 langkah yang harus diikuti. Yang langkah pertama yaitu zero day user. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat zero day user dengan meminta 3 inputan yaitu nama, email, dan password. Kemudian pada password kita harus menerapkan penggunaan hash yang digunakan untuk menenkripsi si password biar dia itu terenkripsi atau susah untuk diketahui. Rahasia, jadi jatuhnya seperti ini nanti. Contoh dari Bapak. Oke, sebelumnya kan Pak Jasmine kan jauh ketinggalan dari teman-teman. Dan Jasmine mengakui itu. Nah, jadi alhamdulillahnya dari bantuan teman, belajar dari teman, Jasmine bisa juga mengikuti walaupun masih banyak salahnya. Nah, Pak, terus kan, Jasmine jelasin juga nih. Itu masuk ke halaman project Jasmine. Kan Jasmine kelompok 1, itu tentang barbershop. Jadi di sini kita akses saja nama projectnya tanpa embel-embel, kemudian masuk ke dalam halaman web usernya, di mana di sini udah pakai template sih Pak. Nama usahanya itu Dimensi Hair Studio. Kemudian inilah, karena belum fokus ke sini, masih banyak yang harus kami ubah-ubah di sini. Ini contoh-contoh model yang bisa dilihat oleh pengguna web ini biar apa ya lebih menarik. Itu sih kan tujuan dari web ini untuk menjual atau membantu UMKM. Kami di sini adalah barbershop Dimensi Hair Studio. Nah, di sini ada gambar owner sendiri. Banyak sekali CSS yang perlu kami ubah. Saya ubah. Kemudian ada button booking. Kalau dekan akan mengarah ke halaman booking di mana nanti, oh ya, dari ini abang, nama owner itu Bang Abdul. Bang Abdul ini sendiri bilang dari hasil interview itu, abang ini nggak mau yang repot-repot. Jadi kalau misalnya booking itu, dia cuma mau atau data dari customer itu, mungkin dia itu apa ya, menyarankan biar nggak ribet gitu loh. Karena mengingat orang sekarang kan nggak mau yang ribet-ribet ya. Lagi web gitu kan Pak. Satu lagi sebenarnya dari abang ini sendiri, uh, mintanya itu bukan web sebenarnya, tapi mobile. Jadi bisa diakses sama HP. Tidak, kami menyesuaikan. Mungkin dalam bentuk aplikasi gitu. Tapi kami juga ada bilang karena kalau fokusnya ini adalah di web, tidak menyesuaikan kalian. Nah, jadi untuk data aplikasi user itu booking, itu yang diminta adalah nama, kemudian password, sama nomor telepon sih, Pak. Nanti masuk ke dalam database customer. Harusnya masuk. Nah, tapi kan fokusnya di pertemuannya adalah membahas tentang login admin ya. Nah, jadi mungkin Jasmine perlu jelaskan juga untuk webnya di sini. Ini untuk masuk ke dalam web barbershop, kemudian ini untuk admin ketika login, untuk user yang mungkin bakalan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akan ditambahin nanti ya. Nah, pokoknya mungkin jelasin alur aja kali ya, Pak ya. Kok ini data login admin ini diambil dari, udah masuk kita nih ke langkah kedua. Nah, dia tuh ngambil dari data user. Kalau sesuai, maka bisa masuk ke dalam halaman dashboard atau halaman admin. Kalau enggak, bakalan muncul flash data atau pesan error. Kalau bahwasannya inputan email atau password itu salah. Misalnya jadi udah ada Pak.
satu-satu. Nah, kalau dia berhasil login, maka tampil halaman login yang hanya bisa diakses oleh adminnya. Di sini ada customer, ada user. Nah, jadi data yang hanya bisa akses di tampilan untuk mengakses halaman admin itu, datanya kita ambil dari sini. Ada inputan nama user, email, dan password seperti ditugaskan tadi kan ya. 3. Nama, email, dan password. Nama, email, dan password. Kemudian di sini bisa diakses, bisa diedit. Nah, kemarin kan ya, pokoknya banyak kurangannya. Agak malu juga sih Pak, kemarin ketinggalan. Jauh. Bisa dihapus juga. Nah, di sini ada plus data-data berhasil. Penghapusan data berhasil. Kalau di refresh dia bakal ini. Customer ini harusnya nyambung ke halaman inputan ini booking ya. Tapi belum ada jalan ke sana. Perlu dibahas lagi nanti. Oke. Kemudian hash ya kan hash. Nah, itu ketutup lagi. Nah, jadi di sini fungsi hash itu untuk menyamarkan password yang diisi. Misalnya Jasmine isi nih. Apa ya? Nah, passwordnya tuh. Nah, ketika disimpan bukan satu-satu, tapi karena penggunaan hash tadi, maka password itu disamarkan atau istilahnya itu dienkripsi. Nih, satu-satu jadi sepanjang ini. Dan tentunya bisa diedit dan juga bisa dihapus. Hilang dia. Penghapusan data berhasil. Nah, kemudian kan autentikasi email dan password. Nah, ini yang tadi itu yang bisa masuk ke halaman dashboard, halaman admin itu ambil inputan dari user. Artinya, nah ini kan ada model dari customer, user yang kita buat di terminal. Kemudian ada tabelnya. Saya juga baru tahu nih, ngeh kan karena ketinggalan itu. Jadi nggak bisa ngikutin. Jadi kata teman Jasmine, tabel user itu itu otomatis sudah terbuat di Laravel. Jadi kita nggak perlu menambahkan migrasi untuk tabel user. Ya, karena Jasmine di sini hanya dua, yaitu customer dan user. Jadi customer itu yang di migration. Setelah di migration, kita sesuaikan inputan dari ya kita sesuaikan ada customer ID, nama, phone. Tadi kan mintanya gitu ya. Nama, nomor telepon. Cuman dua. Nama dan nomor telepon. Kemudian setelah itu di migrate kan ya tabelnya terbuat. Lanjut kita buat ke model. Di models untuk customer-nya itu primary key-nya adalah customer ID dengan nama tabelnya adalah customer. Kemudian inputannya kan cuma dua ya, nama dan phone. Karena tadi kan Yasin bilang Pak, mengingat Bang Abdul ya, Bang Abdul tuh owner dari barbershop ini atau klien kami, yang hanya meminta tentang inputan nama dan nomor telepon dari pelanggan aja. Simple aja. Kemudian untuk user di sini ada ini ya otomatis dibuat. Enggak. Nah, ini ada inputan dari nama, email, dan password. Nah, di sini password itu sifatnya hidden atau dalam variable hidden. Ini kurang paham juga ya. Perlu dipelajari lagi nih. Oh, ini verifiable. Oh, ini emailnya itu dibuatnya kapan, verifiednya kapan. Terus ini menambahkan date time waktu saat si email itu diinputkan, ya nggak sih? Itu ya. Terus password itu sifatnya hash. Oke. Terus banyak ya dari view juga. Ada customer, ada create pastinya. Create untuk membuat data. Edit untuk mengedit. Kemudian edit ada dua ya tadi ya. Bisa untuk edit sama hapus. Tentunya indeks untuk menampilkan tampilan. Begitu juga dengan user, dashboard.
Mungkin lebih lengkapnya di sini kali ya Pak ya, di root-nya. Di sini untuk mengakses si halaman web utama, kemudian kalau ditekan navbar drop down untuk login admin mengarah ke function index login admin yang ada di auth controller, kemudian method post untuk dia ke function login masih di auth controller. Nah ini untuk user yang belum fokus ke sana kannya masih di admin, kemudian kalau berhasil masuk si admin ini kan yang bisa mengakses ini itu kan hanya admin kan ya Pak, alias si ownernya aja. Jadi si user itu menginputkan data hanya untuk booking. Jadi nanti masuk ke dalam data admin itu dalam bentuk misalnya Jasmine. Jasmine booking tapi sekitar jam segini, segini nanti masuk datanya ke dalam halaman ini. Mungkin perlu ditambahin lah sidebar apa kali ya. Jadwal penjadwalan kali. Olah. Nanti tambah lagi. Oke lanjut. Pak maaf tadi ada distraksi sebentar. Nah, jadi di langkah kedua ini kan ada autentikasi email dan password. Yang mana nanti kan yang Jasmine bilang tadi yang bisa mengakses ke halaman mana tadi ya? Halaman ini itu hanya dari dari data user. Dari data user kayak misalnya si Oci. Nanti yang di input itu Oci terus password yang kita ingat tuh apa. Nah, menyesuaikan dari si inputan user. Ini menggunakan perintah ini. Nah, langkah ketiga itu ada logout. Logout ini ya, artinya yang digunakan ini. Functionnya itu ada di controller auth. Nah, auth ini. Dimana nanti kalau dia logout akan menampilkan halaman login awal. Kemudian langkah 4 ada penerapan auth check di mana perintah ini digunakan untuk melihat apakah user sudah login. Kemudian di sini perintah ini digunakan untuk mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login. Kemudian menggunakan perintah ini ya di halaman index of controller. Kemudian ini untuk mengamankan halaman dashboard yang hanya bisa diakses ketika user sudah berhasil login, user atau adminnya. Nah, tapi dari penggunaan function ini, penggunaan ya auth check ini kurang efisien karena dia hanya bisa, enggak juga sih, karena kan dia dari cara yang tadi itu kan cuma bisa mengamankan function indexnya aja. Bisa untuk function-function lainnya, tapi itu ribet. Banyak hal yang berulang-ulang kita lakukan, dan itu tidak efisien. Jadi ada cara yang baik bisa dilakukan yaitu menggunakan middleware, tapi sayangnya pada pertemuan kemarin tidak sempat dibahas karena waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin di pertemuan 11 akan dilanjutkan tentang middleware. Nah, jadi kan katanya dari sini ada customer, di mana inputannya dari booking dari customer. User ini yang bisa mengakses halaman admin ini ya dashboard ya. Kemudian kalau kita tambah data, tadi udah tambah data belum ya? Coba ulang lagi lah, lupa. Ini yang masih susah. Nih. Nah, terbuat bisa diedit dan bisa juga dihapus. Kalau diedit, oke. Nah, begitupun dengan customer bisa diedit dan bisa dihapus. Untuk logoutnya, kan tadi katanya kalau kita ada logout nggak bisa akses dashboard lagi. Terus
nggak bisa akses customer lagi. Karena di function indeksnya udah kita terapkan penggunaan auth check. Yang satu lagi bisa di pengertian bahwa dia tuh meminta input dan login admin dulu, baru bisa masuk. Nah, setelah masuk, kan udah login ya saya, Pak. Kalau saya refresh, oh I see, karena kan linknya nggak ada. Sorry. Nah, kalau saya akses dashboard, itu bakalan masuk. Karena apa? Karena sistem membaca bahwa ada salah satu user yang masuk ke dalam atau berhasil login. Maka dia memperbolehkan halaman dashboard itu diakses. Lagi ya. Ya, itu aja ya. Oh, tentang parsial ya. Kan tadi permintaannya parsial. Nah, parsial data berdasar. Iya, parsial data ya. Parsial view. Stop. Nah, jadi di partial view itu kan seperti yang saya tangkap dari partial itu adalah kita tuh hanya mempertahankan bagian dari main content-nya aja. Seperti form yang membedakan antar view, kemudian bagian sidebar, eh, kemudian CSS-nya, footer, header, CSS-nya itu kita satukan ke dalam file layout /admin, di mana semua view itu memiliki akses yang sama atau tampilannya sama dari CSS-nya, footer-nya, header-nya. Jadi misalnya sebelumnya belum ada shelf view. Jadi kalau misalnya nggak sengaja terhapus, tak sengaja, apa namanya, tak sengaja terhapus bagian header di misalnya di view create user, terus kita nggak tahu lagi perbaikannya, kan jadi kayak tidak efisien. Makanya salah satu fungsi dari partial view itu mencegah hal itu terjadi. Jadi bagian-bagian penting seperti app, CSS, footer, header, JS, dan sidebar itu dijadikan satu file yang mana nanti ada function apa sih namanya nih, kita pakai extends yang akan menyambungkan ke partial view kita ini, ada di layout, kemudian admin dan app. Nah, menyesuaikan semuanya. Jadi yang tersisa di bagian create, edit, dan index itu hanya bagian dari main content-nya aja. Selebihnya itu kita menyerahkan ke halaman partial view. Dan itu harus diterapkan karena permintaan dari tugas ya. Terus diterapkan semuanya partial view. Jadi view-view ini hanya mempertahankan dari si start main content sampai dengan end main content. Selebihnya akan ditambahkan dengan section konten di sini. Selebihnya akan extend ke halaman partial view. Oke, saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan video sini. Pertemuan ke-10 dan udah masuk ke modul 10. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.